Halo, ada cara culas mengalahkan kandidat terkuat sebelum pemungutan suara. Bukan dikalahkan secara wajar dalam pemungutan suara. Tapi kandidat terkuat dikalahkan secara tidak wajar. Dan posisinya digantikan bakal cagup boneka. Ini strategi licik agar Kaisang berkuasa di Jakarta. Setelah gagalnya niat Kaisang untuk berpasangan dengan Anies, akhirnya cuma Ridwan Kamil yang bisa jadi cantolan Kaisang. Padahal, Ridwan Kamil adalah kandidat yang paling lemah. Jadi, bagaimana caranya supaya si paling lemah itu bisa menang? Mengapa kotak kosong pun ditakuti? Mengapa harus ada cagup boneka? Siapakah cagup boneka yang sudah disiapkan? Tampaknya Ridwan Kaisang cuma berani melawan cagup boneka. Walaupun Kaisang sudah sesumbar berani melawan Anies. Bahkan Kaisang berlagak mau berhadapan dengan Ridwan Kamil. Mau berpasangan dengan Ridwan Kamil kok koar-koar mau berhadapan? Kaisang cuma pura-pura berani melawan Anies dan Ridwan Kamil. Bisa jadi laga Kaisang itu cuma untuk menutupi rasa gentarnya. Sangat besar peluang Kaisang berpasangan dengan Ridwan Kamil. Tapi, sangat kecil peluang menang kalau mereka berhadapan dengan Anies atau Ahok. Ingat, Ridwan Kamil adalah kandidat paling lemah di Pilkada Jakarta. Calon-calon kuatnya adalah Anies atau Ahok. Wajarlah kalau mereka tidak berani melawan Anies atau Ahok. Bahkan melawan kotak kosong pun, mereka tidak berani. Saking takutnya mereka kalah di Pilkada Jakarta. Diduga keras mereka merekayasa paslon boneka. Setelah calon-calon kuat dikalahkan di luar tahap pencoblosan, alias disingkirkan sejak dini sewaktu masih tahap pencalonan. Paslon boneka adalah paslon yang mudah dikalahkan, karena lebih lemah dari paslon terdaftar. Paslon boneka bisa dimunculkan dengan membagi tugas koalisi. Sebagian kecil dari partai koalisi mengusung paslon yang lemah, sehingga pasti mudah dikalahkan. Makanya disebut paslon boneka. Paslon boneka juga bisa dimunculkan dengan cara lain. Cara yang sudah dilakukan di Pilkada Solo tahun 2020. Sehingga Gibran bisa menang telak. Karena lawannya diduga cuma kandidat boneka. Hal yang sama bisa dilakukan di Pilkada Jakarta mendatang. Seperti paslon independen yang lemah tapi diloloskan ke arena pilkada. Misalnya, ini seandainya ya. Misalnya, paslon independen yang cuma mengantongi 200.000 dukungan terverifikasi. Persyaratan calon independen adalah sekitar 619.000 dukungan. Nah, kalau 200.000 dukungan kan cuma sepertiga dari syarat.
Tapi, paslon independen tersebut diloloskan justru karena lemah dukungannya. Tapi, jumlah dukungan bisa segera ditambah dan dinilai terverifikasi. Tujuannya adalah diduga supaya ada lawan yang mudah dikalahkan. Kita tunggu apakah calon independen ini akan lolos verifikasi berikutnya. Verifikasi faktual kedua akan dilakukan sampai 14 Agustus 2024. Dan hasilnya akan diumumkan pada tanggal 19 Agustus. Ya, harus ada cagup boneka karena kotak kosong berbahaya. Cagup boneka diperlukan supaya tidak melawan kotak kosong di surat suara. Kotak kosong muncul di surat suara kalau cuma ada satu paslon. Karena, di surat suara harus ada pilihan alternatif. Sehingga minimal ada dua kotak untuk dipilih salah satunya. Satu kotak berisi paslon yang terdaftar. Satunya lagi kosong karena tidak ada paslon lain. Nah, sangat berbahaya kalau sampai terjadi ada kotak kosong. Bisa sangat berbahaya bagi paslon Ridwan Kaesang. Berbahaya karena kotak kosong bisa mewakili aspirasi mayoritas warga. Kotak kosong bisa mewakili aspirasi yang sebenarnya itu. Yaitu aspirasi warga yang sebenarnya mau memilih Anies atau Ahok. Nah, kotak kosong bisa dicoblos oleh mayoritas warga tersebut. Sehingga, Ridwan Kaesang pun dikalahkan oleh kotak kosong. Sangat memalukan, bukan? Kaesang sendiri mengakui Anies jauh lebih kuat ketimbang Ridwan Kamil. Kita tahu hasil survei 3 besar untuk Pilkada Jakarta. Selain Anies, juga ada Ahok yang sangat kuat. Ridwan Kamil terbukti paling lemah di hasil survei itu. Makanya, calon-calon yang kuat harus dikalahkan tanpa menunggu hari H. Mereka harus dikalahkan walaupun caranya tidak wajar. Mereka harus dikalahkan sebelum pemungutan suara. Bahkan sebelum masa kampanye dimulai. Mereka harus dikalahkan terlebih dahulu. Di luar proses yang wajar. Dengan kata lain, disingkirkan dari proses pencalonan. Supaya si paling lemah bisa dipastikan menang. Karena si paling lemah ini akan jadi cantolan Kaesang. Bakal cagup paling lemah nantinya cuma melawan cagup boneka. Karena kandidat-kandidat kuat mulai disingkirkan sejak sekarang. Dikondisikan supaya tidak bisa dicalonkan ke KPUD. Kandidat-kandidat kuat disingkirkan secara tidak wajar. Mereka dikalahkan di luar tahap pemungutan suara. Tonan rasa demokrasi semakin dihancurkan. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.